Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Denny, saya dari kelas 12 RPL 4. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai pengujian dan evaluasi produk atau jasa. Sebelumnya, di sini saya bersama rekan-rekan saya. Silakan kalian memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nidan Hopia dari kelas 12 RPL 3. Perkenalkan, nama saya Cindy Sylvia, saya dari kelas 12 RPL 1. Perkenalkan, nama saya Nur Hasima dari kelas 12 RPL 3. Sebelum kita memasuki materi pengujian dan evaluasi produk atau jasa, alangkah baiknya kita mengetahui dasar-dasarnya seperti kompetensi dasar pengetahuan, kompetensi dasar keterampilan, dan tujuan pembelajaran. Untuk kompetensi dasar pengetahuan, menganalisis prosedur pengujian kesesuaian fungsi produk, barang, atau jasa. Mengevaluasi kesesuaian hasil produk dengan rancangan. Untuk kompetensi dasar atau keterampilan, melakukan pengujian produk, barang, atau jasa. Melakukan pemeriksaan produk sesuai dengan kriteria kelayakan produk atau standar operasional. Untuk tujuan pembelajarannya, diantara lain, memahami hakikat pengujian produk, mengetahui pihak-pihak yang berwenang dalam pengujian produk, memahami standarisasi dan sertifikasi produk, memahami proses evaluasi produk melalui pengadilan mutu. Untuk materi pengujian dan evaluasi produk atau jasa, 1. Hakikat pengujian produk. Pengujian produk merupakan kegiatan penting untuk menjamin kualitas produk di pasaran. Sebelum sebuah produk dipasarkan, perlu dilakukan pengujian produk terlebih dahulu. Pengujian produk dilakukan dengan pengukuran terhadap sifat dan kinerja produk tersebut sesuai standar tertentu. Proses pengukuran sifat atau kinerja suatu produk inilah yang disebut dengan pengujian produk. Jadi, pengujian produk adalah segala proses yang dilakukan oleh seseorang peneliti, baik melalui pengukuran kinerja, keamanan, kualitas, dan kesesuaian produk terhadap standar yang telah ditetapkan. Bagi produsen, hasil pengujian produk berguna dalam pengarsipan dan untuk mendapatkan hak paten atas produknya. Selain itu, pengujian produk dapat digunakan sebagai persyaratan dalam peluncuran produk baru. Data hasil pengujian produk dapat digunakan sebagai rujukan yang tepat agar mendapatkan lisensi untuk proses produksi dan penjualan. 2. Tujuan pengujian produk. Pengujian produk dilakukan untuk memenuhi berbagai tujuan, antara lain, memastikan produk tersebut telah memenuhi persyaratan spesifikasi, regulasi, dan kontrak sesuatu produk. Kedua, memastikan produk sudah berjalan sesuai dengan standarnya melalui pembuktian demonstrasi produk. Yang ketiga, menyediakan data standar bagi kepentingan ilmiah. Teknik dan kegiatan penjaminan mutu. Yang keempat, menetapkan kesesuaian produk dengan penggunaan akhir. Yang kelima, sebagai dasar untuk komunikasi teknis suatu produk. Yang keenam, sebagai sarana perbandingan dengan produk lain. Yang ketujuh, sebagai bukti dalam proses hukum seperti pertanggungjawaban produk, hak paten, klaim produk, dan lain sebagainya. 8. Membantu memecahkan masalah yang terkait dengan kendala produk. Yang kesembilan, membantu mengidentifikasi efisiensi biaya dalam proses produksi. 3. Kegunaan fungsi pengujian produk. Besarnya nilai pengujian produk bagi perusahaan ditunjukkan oleh banyaknya kegunaan pengujian produk. Adapun kegunaan dari pengujian produk adalah 1. Meningkatkan kinerja produk dan kepuasan pelanggan. Yang kedua, produk akan lebih unggul dibandingkan dengan produk pesaing. Yang ketiga, dapat mengukur kadaluarsa pada kualitas produk dalam penyimpanan. Yang keempat, memberikan pedoman yang tepat terkait masalah harga, nama merek, kualitas kemasan produk. Yang kelima, dapat memantau kualitas produk dari berbagai pabrik dari tahun ke tahun dan jalur distribusinya. Yang terakhir, memberikan gambaran daya terima konsumen terhadap produk tersebut. 4. Pihak yang berperan dalam pengujian produk. Bahwa pengujian produk terkait erat dengan aspek keamanan dan kenyamanan konsumen dalam pemakaian produk. Aspek keamanan produk sendiri tidak hanya melibatkan kepentingan konsumen itu sendiri, tapi juga melibatkan pemerintah yang melindungi konsumen. Adapun pihak yang berperan dalam pengujian produk sebagai berikut. A. Pemerintah. Peran pemerintah di sini yaitu mengeluarkan undang-undang yang mewajibkan produsen menjelaskan kegunaan produk dan menjamin keamanan produk.
Pemerintah terus mengadakan peningkatan mutu produk dengan menerbitkan suatu rangkaian standar secara nasional yaitu SNI atau Standar Nasional Indonesia. B. Perusahaan. Peran perusahaan dalam pengujian produk yaitu menyediakan produk dan layanan sesuai dengan industri. Produsen dapat menerapkan beberapa standarisasi, baik yang bersifat fakultatif atau standar yang dibuat oleh perusahaan sendiri ataupun standar wajib. Standar produk yang ditentukan melalui peraturan pemerintah. C. Organisasi konsumen. Peran organisasi konsumen yaitu sebagai perwakilan kepentingan konsumen kepada produsen dan pemerintah. Ketika pemerintah dan produsen tidak menetapkan standar kualitas suatu produk, maka organisasi konsumen beranggapan bahwa kualitas merupakan hal terpenting bagi konsumen. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Nida. Silakan. Untuk nomor 5 yaitu persyaratan pengujian produk. Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi agar pengujian produk benar-benar akurat dan dapat diterapkan adalah sebagai berikut. A. Pendekatan sistem. Metode dan prosedur pengujian produk harus memiliki sistem yang standar hingga setiap produk yang sejenis diuji dengan menggunakan cara yang sama, termasuk dalam hal-hal sebagai berikut. 1. Produk yang disiapkan harus sama, baik kemasan dan pengkodean. 2. Kuesioner yang diajukan harus sama. 3. Rencana sampling yang sama. 4. Metode preparasi dan tabulasi data dilakukan secara sama. B. Data normatif. Pengujian produk dilakukan secara berkelanjutan dari waktu ke waktu. Tujuannya untuk membangun database normatif sehingga hasil uji produk lebih memiliki nilai. C. Perusahaan penelitian yang sama. Ada baiknya produsen menggunakan satu perusahaan riset untuk melakukan semua pengujian produknya. Hal ini merupakan satu-satunya cara untuk memastikan semua uji produk dilakukan dengan cara persis yang sama. D. Uji lingkungan nyata. Adalah pengujian produk yang dilakukan oleh orang-orang yang berada di lingkungan tempat. Nantinya produk tersebut akan digunakan. Jika produk tersebut digunakan di kantor, maka produk tersebut harus diuji oleh orang-orang yang bekerja di kantor. E. Populasi sampel dan relevan. Sampel merupakan variabel penting dalam pengujian produk. Apabila produk baru atau produk yang memiliki pangsa pasar rendah, maka sampel harus mencerminkan susunan merek dari pasar tersebut. F. Variabel kritis. Kegunaan dan kualitas produk harus dipahami dari sudut pandang konsumen dan bukan dari produsen. Misalkan aspek produser apa yang benar-benar penting bagi konsumen, dan apa variabel kritis yang menentukan kepuasan konsumen terhadap produk. Variabel kritis itu harus diidentifikasi untuk setiap kategori produk agar dapat merancang sistem pengujian produk yang akurat. G. Tindakan konservatif. Rumusan produk mapan sebaiknya tidak diubah tanpa melakukan pengujian dan evaluasi terhadap formulasi baru. Bila produsen telah yakin memiliki produk yang lebih baik, usahakan untuk memasarkan ke wilayah pemasaran yang terbatas selama periode tertentu. Hal ini bertujuan untuk melihat siklus pembelian produk berulang. Selanjutnya, distribusikan produk ke semua pangsa pasar. Semakin kecil pangsa pasar, akan semakin besar pula resiko yang akan diambil dengan formulasi baru tersebut. Semakin besar pangsa pasar, semakin bisa mempertahankan keadaan dalam memperkenalkan formulasi baru. B. Standarisasi dalam sertifikasi produk. Nomor 1. Pengertian standarisasi dan sertifikasi produk. Istilah dari standarisasi berasal dari kata standar yang memiliki satu artian ukuran dan dapat digunakan sebagai dasar pembanding kualitas, kuantitas, nilai, dan hasil karya yang nyata. Dalam arti yang luas, standar menunjukkan spesifikasi dari suatu produk, bahan, maupun proses. Standarisasi diimplementasikan pada saat sebuah perusahaan menghasilkan dan mengeluarkan sebuah produk ke pasaran. Sebagai contoh, apabila produsen akan memproduksikan keran air, sebaiknya ukuran kran yang disuat mengikuti standar dan ukuran pipa air yang ada. Produsen bisa membuat keran dengan ukuran 1/4 inci atau 1/2 inci, sesuai dengan ukuran pipa air yang sering digunakan konsumen. Menurut ketentuan pasal 1 angka 2 PP nomor 102/2000 tentang Standar Nasional Standarisasi adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan, dan merevisi standar yang dilakukan secara tertib dan bekerja sama
dengan semua pihak. Dengan kata lain, standarisasi dapat diartikan sebagai penetapan norma dan aturan mutu produk yang ditetapkan bersama dengan tujuan menghasilkan produk dengan mutu yang dapat dideskripsikan dan diukur dengan perolehan mutu yang seragam. Sedangkan pengertian sertifikasi menurut pasal 1 angka 11 PP Standar Nasional adalah rangkaian kegiatan penerbitan sertifikasi terhadap barang dan jasa. Lebih lanjut, pasal 1 angka 12 menyebutkan bahwa pengertian sertifikasi adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh pembaca atau laboratorium yang telah terakreditasi, jaminan tertulis yang terakreditasi untuk menyatakan bahwa barang, jasa, proses, sistem, atau personal telah memenuhi standar persyarakatan. 2. Badan Pengatur Standarisasi Produk Nasional. Untuk menetapkan standar pengujian produk, tentu harus ada pakem yang harus diuji secara universal dan harus membawa manfaat secara teknologi, ekonomi, dan sosial. Pada dasarnya, standarisasi harus memuat dua hal, yaitu standar teknik atau standar manajemen. Standar teknik adalah serangkaian persyaratan yang harus dipenuhi oleh perusahaan meliputi bahan, produk, dan layanan. Jika bahan, produk, atau jasa gagal memenuhi satu atau lebih dari spesifikasi yang berlaku, maka produk yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut dinilai tidak memenuhi spesifikasi standar. Sedangkan standarisasi manajemen adalah struktur tugas, prosedur kerja, sistem, manajemen, dan standar kerja dalam bidang kelembagaan, usaha, serta keuangan. Standarisasi nasional merupakan salah satu instrumen regulasi teknis yang dapat melindungi kepentingan konsumen nasional dan produsen produk dalam negeri. Melalui regulasi teknis yang berbasiskan standarisasi dapat mencegah beredarnya barang-barang yang tidak bermutu dan berbahaya di pasar domestik serta mencegah masuknya barang impor yang bermutu rendah. Untuk mencegah hal tersebut, menjadi tanggung jawab Badan Standarisasi Nasional atau BSN untuk membina, mengembangkan, serta mengkoordinasi kegiatan di bidang standarisasi secara nasional. BSN berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri yang mengkoordinasikan. BSN sebagai lembaga pemerintah bertanggung jawab untuk merumuskan dan mengembangkan standar di Indonesia, mengacu pada yang ditetapkan oleh badan dunia seperti ISO, Codex Alimentarius, dan standar regional serta standar nasional lainnya. Berikutnya materi akan disampaikan oleh rekan saya, Cindy Sylvia. Pengendalian kualitas produk. 1. Pengertian evaluasi produk. Sebuah perusahaan yang mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi tentu harus melakukan evaluasi tertentu. Produk keluaran dibutuhkan ke pasaran untuk menghasilkan barang yang bermutu. Perusahaan harus menentukan standar kualitas secara jelas. Pentingnya melakukan evaluasi produk agar perusahaan bisa memantau setiap kerusakan produk, kemudian dicari penyebabnya dan segera dilakukan perbaikan. Evaluasi produk adalah evaluasi yang diarahkan untuk melihat hasil program yang akan dicapai sebagai dasar untuk menentukan keputusan akhir diperbaiki, dimodifikasi, ditingkatkan, atau dihentikan. Adapun faktor yang bisa dipakai dalam mengevaluasi kepuasan produk manufaktur menurut Gapin dalam Blog 1994 antara lain meliputi aspek sebagai berikut: reputasi produk serta tanggung jawab perusahaan terhadapnya. Dalam hal ini konsumen melihat kinerja, karakteristik operasi dalam produk inti yang dibeli, ciri-ciri atau keistimewaan tambahan, yaitu karakteristik sekunder atau pelengkap yang merupakan fasilitas tambahan yang menambahkan fungsi dalam berkaitan dengan pilihan pengembangan. Kehandalan, yaitu kemungkinan kecil akan memahami kerusakan atau gagal digunakan, berkaitan dengan kemungkinan suatu produk melakukan fungsinya secara berhasil dalam waktu tertentu di bawah kondisi tertentu. Kesesuaian dengan spesifikasi, yaitu sejauh mana karakteristik desain dan operasi memenuhi standar yang telah ditetapkan.
daya tahan berkaitan dengan berapa lama produk tersebut dapat digunakan. Biasanya karakteristik ini berhubungan dengan ukuran masa pakai suatu produk. Kemampuan pelayanan merupakan karakteristik yang berkaitan dengan kecepatan kompetisi, kenyamanan, mudah respirasi, serta penanggulangan keluaran yang memuaskan. Estetika merupakan karakteristik yang bersifat subjektif sehingga berkaitan dengan pertimbangan pribadi dan refleksi dari Estetika merupakan karakteristik yang bersifat subjektif sehingga berkaitan dengan pertimbangan pribadi dan refleksi dari referensi atau pribadi. Kualitas yang dirasakan bersifat subjektif berkaitan dengan perasaan pelanggan dalam mengkonsumsi produk tersebut sehingga meningkatkan harga diri biasanya merupakan karakteristik yang berhubungan dengan reputasi. 2. Penentuan kualitas produk dan mengendalikan mutu produk. Adapun standar dari kualitas suatu produk ditetapkan dengan pertimbangan hal-hal sebagai berikut. 1. Kualitas produk sesuai minimal perusahaan menghasilkan produk dengan kualitas yang sama dengan pesaing, bahkan dapat mungkin lebih baik dari produk pesaing. B. Manfaat akhir dari produk. Apakah produk tersebut sebagai produk akhir atau produk perantara untuk diproduksi lebih lanjut. C. Keseimbangan antara harga dan kualitas. Perusahaan harus menyesuaikan harga jual dengan kualitas produk. Konsumen tidak akan segan membeli dengan harga tinggi apabila kualitas dari produk yang dibeli memang terjamin atau berkualitas super. Pengendalian mutu terhadap produk bentuk sangat diperlukan. Pengendalian mutu atau quality control adalah proses penilaian yang pengawasan kualitas atas hal-hal yang berkaitan dengan produksi. SO 9000 mendefinisikan pengendalian mutu sebagai bagian dari manajemen kualitas yang berfokus pada pemenuhan standar kualitas untuk suatu produk. Selanjutnya akan disampaikan kepada materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Nur Hasimah. Tiga, pendekatan pengadilan kualitas produk. Pengadilan kualitas bertujuan untuk mencegah terjadi. 3. Pendekatan pengendalian kualitas produk untuk mencegah terjadinya penyimpangan baik bahan, tenaga, waktu maupun kualitas barang jadi serta untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang pernah terjadi sebelumnya pada saat maupun setelah proses produksi. Pengadilan kualitas umumnya dilakukan dengan menggunakan 3 pendekatan, yaitu sebagai berikut. Pendekatan masukan. Kualitas suatu produk akhir sangat ditentukan untuk kualitas masuk atau input produksi, baik bahan baku atau pendukung tenaga kerja maupun peralatan produksi yang digunakan. Pengendalian kualitas berdasarkan masuk adalah pengendalian dengan cara menetapkan standar yang sangat ketat terhadap spesifikasi bahan baku, diperiksa secara cermat ya tenaga kerja yang spesifikasi bahan baku diperiksakan secara cermat, tenaga kerja yang digunakan diseleksi secara ketat serta fasilitas atau pelanggaran produk dipilih secara cermat. B. Pendekatan proses. Pendekatan ini dilakukan melalui pengendalian yang ketat terhadap
standar proses produksi yang dijalankan. Sebelum melakukan proses produksi secara kerja terlebih dahulu diberikan proses produksi yang dijalankan. Sebelum melakukan proses produksi, setiap pekerja terlebih dahulu diberikan pedoman pelaksanaan proses produksi yang harus mereka pahami dengan baik sehingga mereka bekerja sesuai pedoman. Di samping itu, setiap pekerja berusaha untuk mengeliminasikan penyimpangan dan setiap kerusakan peralatan produksi secara diperbaiki. C. Pendekatan keluaran. Pendekatan ini dilakukan dengan melihat kesesuaian produk akhir dengan pesanan atau standar yang telah ditetapkan, yaitu dengan melihat dan memeriksa sampai produk. Di samping itu pengendalian dengan pendekatan ini juga dilakukan terhadap fasilitas penyimpangan produk akhir. Setiap produk akhir atau keluaran akan diperiksa untuk melihat kesesuaian dengan standar yang telah ditetapkan sebelum, yaitu yang disebut dengan sampel produk. 4. Manfaat pengendalian kualitas. Pengendalian kualitas bagi perusahaan memiliki manfaat sebagai berikut. Tercapainya efisiensi dikarenakan tidak ada pemborosan bahan baku atau pendukung waktu dan tenaga kerja, menekan biaya sehingga biaya rata-rata dan harga jual menjadi rendah, meningkatkan penjualan samping karena harga jual relatif rendah juga karena kualitas barang yang terjamin. Manfaat bagi konsumen adalah konsumen merasa puas karena memperoleh barang produk yang berkualitas dengan harga yang bersaing. 5. Langkah melakukan evaluasi kualitas produk. Berikut ini beberapa langkah yang bisa diambil perusahaan dalam melakukan evaluasi produk, antara lain evaluasi pada kualitas produk, yaitu dengan melakukan pengendalian mutu atau quality control, mencari catat produk dan segera melakukan perbaikan. Pengendalian kualitas produk dilakukan yaitu dengan cara mengidentifikasi kerusakan produk, mencari penyebab kerusakan, dan usaha untuk melakukan perbaikan. Perusahaan perlu menentukan standar kerusakan produk maksimal 2%. Evaluasi terhadap persepsi karyawan. Mengevaluasi karyawan dan para manajer terhadap kualitas, juga mengevaluasikan tingkat komitmen para karyawan dan manajemen terhadap kualitas. Evaluasi tingkat kerusakan produk. Evaluasi ini dilakukan untuk mencari penyebab terjadinya kerusakan seperti kualitas bahan yang digunakan tidak sesuai dengan standar, keteledoran karyawan yang disebabkan kurangnya pengawasan atau mesin yang sudah tidak layak pakai. Setelah diperoleh hasil dari analisis tersebut dapat digunakan sebagai evaluasi terhadap strategi bisnis perusahaan yang telah mencanangkan kebijakan mutu barang yang dihasilkan oleh perusahaan, termasuk kebijakan tingkat kerusakan barang. Keteledoran karyawan yang disebabkan kurangnya pengawasan atau mesin yang sudah tidak layak pakai. Setelah diperoleh hasil dari analisis tersebut dapat digunakan sebagai evaluasi terhadap strategi bisnis perusahaan yang telah mencanangkan kebijakan mutu barang yang dihasilkan oleh perusahaan, termasuk kebijakan tingkat kerusakan barang. Baik, ini adalah salah satu materi yang kami sampaikan mengenai pengujian dan evaluasi produk atau jasa. Semoga materi kali ini bisa memahami kalian semua atau penonton kami semua, dan kami harap kerja kelompok kami bisa membuahkan hasil buat kalian semua, serta bisa mendapatkan penilaian yang bagus dari baik. Jadi itu adalah materi yang kami sampaikan mengenai pengujian dan evaluasi produk atau jasa. Semoga
Semoga materi kali ini bisa menginspirasi kalian atau bisa menambah wawasan kalian dalam belajar kreatif. Tidak banyak bicara pada akhir kalimat pada penghujung video. Kami hanya ingin mengucapkan karena apa yang kami sampaikan kurang jelas dan banyak kesalahan. Saya harap bapak atau ibu ataupun teman-teman sekalian bisa memaklumi kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.